Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan eh, pembahasan soal penilaian harian bersama. Pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah mulai soal nomor 11 karena nomor 10 sudah terbahas pada video sebelumnya. Nah, ya ini nomor 11 seperti itu soalnya. Diketahui f aksen adalah turunan pertama dari fx sama dengan sin 2x plus 1 per cos 4x min 2. Yang ditanyakan adalah nilai f aksen 0. Ya, nilai f aksen 0. Bagaimana solusinya? Setelah kalian simak penjelasan saya berikut ini. Oh ya, nah, ini itu diketahui fx itu sama dengan soal nomor 11. Fx itu sama dengan sin 3x begitu. Ditambah 1 tambah 1 per cos 4x gitu. Cos 4x min 2. Seperti itu. Maka f aksen x-nya nanti adalah ya, 3. Ini dua, sorry. Ada salah tulis soal, saya ganti kertas. Nah, soal nomor 11 itu soalnya fx-nya itu sama dengan sin 2x ditambah 1 per cos 4x dikurangi 2. F aksen X-nya nanti pasti sama dengan aksen X-nya sana. 2 cos 2X dikalikan cos 4X min 1. Oh, sorry, 4X min 2. Dikurangi sin 2X plus 1 dikalikan min 4 sin 4x. Masih dibagi. Nah, bawah kuadrat. Nanti cos 4x min 2 kuadrat. Nah, seperti itu. Saya akan jelaskan dari manakah hasil dari f aksen X seperti yang saya tunjuk ini. Ya, akan saya jelaskan di situ. Penjelasannya seperti ini. Ya. Kalau ada Y sama dengan fx per gx, nah, x per gx begitu. Maka yang namanya Y aksen itu adalah F-nya turun, GX-nya tetap dikurangi, FX-nya tetap, dikalikan, G-nya turun, G aksen X. Masih dibagi GX. GX-nya nih, tapi dikuadratkan. Kan gitu terusnya. Kalau ada Y sama dengan Fx per Gx, namanya Y aksen itu, F-nya turun, Gx-nya tetap, dikurangi. F-nya tetap, dikali G-nya turun. G-nya turun. Dibagi Gx kuadrat. Ya.
Nah, ini bisa dipandang Y sama dengan sin 2X plus 1 per gitu kan, cos 4X cos 4X min 2. Nah, ini itu bisa dipandang sebagai fx-nya. Fx-nya. Sebagai fx-nya. Dan ini dipandang sebagai gx-nya. Gx-nya. Nah, maka nanti y aksennya sama dengan katanya f aksen x, fx-nya kan ini. F aksen X-nya turunan dari yang saya tunjuk ini. Turunan ini. F aksen X, baik turunan dari ini. Turunan dari sin 2X itu pasti cos 2X depannya ini turunannya 2X adalah 2. Jadi turunan sin 2X itu cos 2X. Depan ini turunannya 2X, berarti 2. Ditambah turunan 1 itu 0. Nah, tidak ditulis. Ini adalah f aksen X-nya. Jadi f aksennya adalah ini. Dikali katanya gx. Gx-nya kan ini gx-nya. Berarti dia cos 4x min 2 gitu. Dikurangi fx-nya kan ini. Nah, fx-nya ini. Nah, yang atas ini fx-nya. Berarti dia adalah sin 2x plus 1 begitu. Dikalikan g aksen x, G-nya nih, G-nya. Berarti G aksen X nanti turunan dari ini. Nah, turunan ini berarti turunan dari cos 4X itu adalah sin 4X. Depan ini turunannya belakang. Depan ini turunannya belakang. Berarti depannya turunan dari 4X. Turunan dari 4X itu 4. Karena cos negatif. Makanya ini min 4. Nah, per GX kuadrat. GX-nya kan ini. Cos 4X min 2 dikuadratkan. Jadi fx-nya seperti ini. Kemudian menemukan f aksen seperti ini. Nah, penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi pada tulisan biru ini. Nah, itu sama-sama. Nah, yang ditanyakan itu kan bukan f aksen X-nya. Yang ditanyakan itu adalah f aksen 0. Ini tidak usah diperbaiki bentuknya. Tidak perlu bentuknya dibagusin gitu ya. Cukup. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah apa? Yang ditanyakan itu kan f aksen 0. Ini tidak usah diolah sedemikian rupa menjadi bentuk yang paling sederhana, tidak usah. Ya, itu akan memperlama waktu proses menyelesaikan kalau seperti itu. Karena yang ditanyakan bukan f aksen X-nya, tapi yang ditanyakan f aksen 0. Ya tinggal mengganti X-nya dengan 0. Berarti nanti adalah sama dengan 2 cos. Kalau X-nya diganti 0 kan ini jadi 2 kalikan 0, 0. Nah, dikali cos. Kalau X-nya diganti 0 ya ini 0. Karena 4 kali 0. Dikurangi 2 begitu. Min sin X-nya diganti 0 berarti ini 0. Karena 2 dikalikan 0. Ditambah 1 dikalikan min 4 begitu. Nah, sin diganti X-nya 0 ya sin 0. Nah, kita proses.
Jangan lupa masih dibagi dengan cos-nya diganti 0. Berarti 4 kali 0, 0. Min 2 dikuadratkan. Nah, ini. Ini ada yang istimewa. Ini itu pasti bernilai 0. Karena si 0 itu 0. Ini pasti si 0 itu juga 0. Karena si 0 itu 0. 0 dikali ini. Nanti ini belakang ini hasilnya pasti 0. Karena 0 dikalikan 4 dikalikan 1. Pasti 0 nih hasilnya. Karena ada pengali 0. Ini nanti hasilnya pasti 0. Nanti kan. Berarti sama dengan cos 0 itu 1. 2 dikalikan 1 dikali. Cos 0 itu kan 1. 0, sorry, 1. 1 cos 0 itu 1 dikurangi 2. Ini tadi kan hasilnya 0. Karena apa? Sit 0 itu 0 dikalikan min 4 itu 0 dikalikan 1 itu 0. Bagi itu. Kalau ini cos 0 itu adalah 1. 1 dikurangi 2 itu min 1 tapi kuadrat. Min 1 kuadrat. Nah, hasilnya nanti 1 dikalikan min 2 itu min 1. Min 1 dikalikan 2 hasilnya min 2. Saya ulangi, 2 dikalikan 1 kan 2. 1 dikurangi min 2 itu min 1. Min 1 dikalikan 2 min 2. Min 1 kuadrat itu 1. Berarti min 2 dibagi 1 min 2. Itu hasilnya dari nomor 11. Jadi kalau ditanyakan F aksen 0-nya berapa, ya sama dengan min 2. Tipsnya, F aksen X-nya tidak usah disederhanakan. Ya, nanti butuh waktu untuk menyederhanakan. Langsung aja, karena yang ditanyakan adalah F aksen 0, ganti aja masing-masing X-nya dengan 0. Masing-masing X-nya dengan 0. X-nya ini 0. X-nya ini 0. X-nya ini 0. Kemudian diproses, itu lebih mudah. Daripada harus menyederhanakan terlebih dahulu. Nah, itu solusi soal nomor berapa? 11. Ya, seperti itu. Berikutnya, saya lanjutkan solusi soal nomor 12. Soal nomor 12. Nah, soal nomor 12. Nah, itu F aksen X. Nah, yang ditanyakan F aksen 0. Fx-nya itu sama dengan cos dari 2x ditambah sin 3x dipangkatkan 4. Nanti kalau sudah kalian mahir gitu, paham konsep, ini menggunakan dalil rantai, hasilnya pasti 4 cos 2x plus sin 3x pangkat 3 dikali min 2 sin 2x plus 3 cos 3x. Ini kan sudah mahir. Ya, sudah mahir seperti ini. Ya. Tapi akan saya jelaskan di situ. Dari manakah lahirnya F aksen X seperti ini? Nah, ini. Saya jelaskan di sini. Kalau ada Y sama dengan Fx pangkat N, gitu. Yang namanya Y aksen itu sama dengan N dikalikan Fx pangkat N min 1 dikalikan F aksen X. Gitu lah. N-nya itu sudah ada. Fx-nya sudah ada. N-nya sudah ada, berarti N min 1 sangat mudah untuk ditentukan. Jadi barang barunya itu adalah F aksen X. Ulangi. N-nya sudah ada. Fx-nya sudah ada.
N-nya sudah ada, berarti N-1 bisa ditentukan. Yang perlu diproses lebih lanjut itu adalah F aksen X-nya. Barang barunya itu F aksen X-nya. Itu barang barunya ya. Yang kita tentukan ya barang barunya ini. Yang mungkin perlu perhatian khusus. Gitu ya. Nah, itu kalau ada Y sama dengan cos 2X plus sin 3X itu. Ini pangkatkan 4. Maka kan ini dianalogikan. Ini itu dianalogikan sebagai fx-nya. Ini sebagai apa? N-nya. Gitu. Nah, berarti bentuknya Y sama dengan fx pangkat N. Kalau Y sama dengan fx pangkat N, Y aksinya seperti nampak pada layar sebelah kanan itu. Maka nanti Y aksennya tinggal dicari sekarang. N, berarti Y aksennya kan N. N-nya kan 4. 4. Nah, ini. Kemudian fx. Fx-nya kan ini. Nah, cos 2x ditambah sin 3x. Pangkat N-1. N-nya kan 4. 4 dikali itu pangkat 3. Nah, dikali f aksen X. Nah, dikali f aksen X. Fx-nya kan ini. Berarti f aksen X-nya ya turunan dari ini. Nanti f aksen X-nya nanti adalah turunan dari ini. Nah, turunan ini adalah cos 2X itu turunannya pasti adalah sin 2X. Cos 2X itu turunannya pasti sin 2X. Depan ini turunan dari belakang. Turunan dari 2X itu kan 2. Karena cos negatif. Min 2. Min 2. Ditambah turunan ini. Turunan sin 3X nanti pasti cos 3X. Turunan sin 3 pasti cos 3X. Depan ini turunan belakang. Depan ini turunan belakang ini. Turunan 3X adalah 3. Nah, 3. Jadi kalau ada Y sama dengan ini, turunannya seperti ini. Jadi hitam yang atas melahirkan turunan pertamanya seperti ini. Penjelasannya ya seperti tadi. Nah, ini. Itu penjelasannya. Nah, kita lanjut. Itu yang ditanyakan adalah F aksen 0. Nah, F aksen 0 yang ditanyakan. F aksen 0 nanti sama dengan tinggal mengganti 4 dikalikan X-nya ini diganti 0. Berarti ini cos 0 ditambah X ini diganti 0. Sin dikalikan 0, 0. Dipangkatkan 3. Dikali min 2. 2X, X-nya diganti 0. Berarti sin 0. Ditambah 3. Ini. Nah ini. X-nya diganti 0. Berarti cos 0. Nah seperti ini. Nah. Ini nanti pasti bernilai 0. Ini 0. Karena sin 0 itu 0. Ini juga bernilai 0. Karena sin 0 itu 0. Nah, kita proses sekarang. Berarti sama dengan 4. Cos 0 itu kan 1. 1 dipangkatkan 3. Dikali min 2. Ini berarti 0. Karena sin 0 itu 0. Dikalikan min 2, 0. Ditambah 3. Begitu. Cos 0 itu 1 kali 1. Nah, hasilnya nanti 1 pangkat 3 itu kan 1. Dikalikan 4. 4. Dikalikan 3. 12. Jadi F aksen 0-nya sama dengan 12. Nah, seperti itu jawaban dari soal nomor 12. Ini menggunakan dalil rantai. Ya kan? Dalil rantai. Nah, berikutnya yang akan saya bahas lagi adalah soal nomor 13. Saya balik.
Soal nomor 13. Tiga belas soalnya fx sama dengan itu pasti A ditambah cos kuadrat 3x gitu dipangkatkan 1/2 pangkat setengah karena akar pangkat 2 itu adalah pangkat setengah. Nah, nanti f aksen x-nya ini bagi yang sudah memahami konsep setengah dikalikan A ditambah cos kuadrat 3x pangkatnya min setengah gitu dikalikan dengan nanti adalah 2 cos 3x dikalikan min 3 sin 3x. Nah, ini yang sudah mahir pasti paham. Mahir menurunkan dengan menggunakan dalil rantai, kemudian mahir menurunkan turunan trigonometri, pasti bisa memahami apa yang saya tulis ini. Tapi ini akan saya jelaskan. Saya jelaskan dari mana asalnya. Ini perlu saya beritahu terlebih dahulu. Kalau ada Y sama dengan cos gitu, cos kuadrat 3x begitu. Ini artinya sama dengan cos 3x begitu dipangkatkan 2. Nanti Y aksennya nanti pasti sama dengan 2. Kita di rantai 2. Ini cos 3x-nya pangkatnya berkurang 1, 1 dikalikan turunan ini. Dikalikan turunan cos 3x nanti di min 3 sin 3x. Gitu. Misalkan lagi saya berikan contoh, misalkan ada begini. Y sama dengan misalkan sin pangkat 3 dari 2x misalkan. Ini nanti kan sama dengan sin 2x pangkatkan 3. Y aksennya, Y aksennya nanti berarti sama dengan 3, 3. Ini sin 3x dipangkatkan 2 gitu. Turunan dikalikan turunan sin 2x ini pasti cos 2x depannya pasti 2 karena depannya turunan yang belakang ini. Kan gitu. Ini penting. Ini penting. Hal yang perlu kalian ketahui sebelum saya jelaskan ini. Nah, ini saya jelaskan sekarang. Kalau ada Y sama dengan Fx pangkat N begitu. Maka Y aksennya sama dengan N dikalikan F aksen X pangkat N-1 dikalikan F aksen X kan gitu kan. Berarti kalau ada Y sama dengan A ditambah cos kuadrat 3x begitu dipangkatkan setengah. Maka ini bisa dipandang. Maka ini bisa dipandang sebagai fx-nya.
Dan ini bisa dipandang sebagai N-nya. Maka Y aksennya katakannya kalau Y sama dengan X pangkat N. Y aksennya nanti pasti N. N-nya itu siapa? Setengah. Dikalikan Fx. Fx-nya kan ini. Berarti A plus cos kuadrat 3X. Tapi dipangkatkan N-1. N-1. Setengah dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 kan min setengah. Masih dikalikan F aksen X. F aksen X itu turunan dari ini. Turunan dari A itu 0. Turunan dari cos kuadrat 3X itu seperti di awal tadi. Berarti sama dengan 2 cos. Pangkatnya turun 1. Begitu. Nah, masih dikalikan turunan dari cos. Dari cos 3X itu adalah sin 3X. Sin 3X. Depan ini turunan belakang. Turunan dari 3 itu kan 3. Karena cos, ya, cos berarti negatif 3. Nah itu. Jadi fx-nya ini menjadi f aksen seperti ini. Penjelasannya seperti ini. Ya. Nah yang ditanyakan itu kan f aksen pi per 12. Ingat, pi per 12 itu, pi per 12 itu sama dengan 15 derajat. 180 dibagi 15 derajat. Jadi pi per 12, pi per 12 radian itu, kalau dikonversi ke derajat, itu sama dengan 15 derajat. Berarti nanti f aksen X-nya, maksudnya f aksen 0-nya nanti sama dengan setengah dikalikan A. Itu kan cos 3X. X-nya kan 15. Berarti kalau dikalikan 3 kan cos 45. Ini cos 45. Cos 45. Ini kalau diganti sorry, bukan F aksen 0. Itu adalah F aksen pi per 12. Nah, ini sama dengan setengah begitu dikalikan A ditambah pi per 12 15 derajat dikalikan 3. 15 derajat dikalikan 3 itu 45. Cos 45 itu sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu kalau dikuadratkan. Ini kan diganti 15. Berarti kan cos 45. Cos 45 derajat itu kan sama dengan setengah akar 2. Begitu. Kan kuadrat. Berarti ini dikuadratkan. Berarti sama dengan 2/4. Akar 2 itu dikuadratkan 2. 2 itu kan 4. Berarti kan setengah ini. Berarti ini setengah. Dikalikan 2. Cos 45. Karena X-nya itu pi per 2 berarti kan 15 derajat. Berarti 45. 45 itu setengah akar 2. Setengah akar 2. Dikalikan min 3. Sin 3X itu X-nya diganti 15 derajat. Sin 45. 45 berarti setengah akar 2 juga. Seperti itu. Hati-hati. Ini pangkat min setengah. Pangkat min setengah. Itu kan? Lanjut. Berarti sama dengan begitu. Dua ini sederhanakan ini. Ini, nah, sorry, ini itu sederhana sama ini. Nah, ini akar 2 dikalikan akar 2 itu 2. Akar 2 dikalikan akar 2 itu 2. Maka disederhanakan ini hilang. Jadi ini akar 2 dikalikan akar 2 itu 2. Disederhanakan ini hilang. Berarti di tengah tinggal min 3/2. Nah, ini berarti
berapa? Min 3/2 dikalikan A plus setengah pangkat min setengah. Saya ulangi ya. Setengah ini sederhana dengan ini. Coret pakai merah. Merah dengan merah. Kemudian akar 2 dikali akar 2 itu kan 2. Nah, ini coret berarti ini. Berarti ini sama ini jadi ini sudah sederhana dan ini tinggal min 3 dikalikan setengah min 3/2. Nah, ini itu sama dengan min 3/2 dikalikan A plus setengah pangkat setengah. Pangkat negatif menjadi pangkat positif. Sehingga sama dengan min 3 dikalikan 2 akar A ditambah setengah. Karena pangkat setengah itu akar pangkat 2. Itulah solusi nomor 13. Nah, saya hanya membahas kisi-kisi BAB ini sampai soal nomor 13. Tetapi soalnya ada 15. Nah, ini saya akan selesaikan sampai soal nomor 13. Berarti sudah selesai. Sementara soal PHB-nya ada 15. Nah, maka ini berikutnya. Ini saya singkirkan begitu. Maka berikutnya nanti yang harus kalian bahas sendiri adalah ini. 14 ini. Nah, itu silakan dikerjakan sendiri. Kemudian soal 15-nya seperti ini. Juga ini silakan kalian kerjakan sendiri. Ya, sehingga PHB, soal PHB ada 15. Terbagi menjadi 4 video. Silakan kalian pahami agar nilai PHB kalian bisa mencapai nilai yang maksimal. Demikian dari saya, semoga bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.